Aduh, tadi saya sudah tes rapid dan hasilnya negatif. Coba cek-cek dulu barangkali ada informasi yang lebih bagus lagi ya kan. Meskipun lebih banyak kita temukan yang hasilnya negatif dari pemeriksaan screening ini, perlu dipahami bersama bahwa hasil negatif tidak memberikan jaminan bahwa yang bersangkutan tidak sedang sakit. Karena kita ketahui pemeriksaan rapid test ini adalah berbasis pada serologi untuk mengukur kadar antibodi dari munculnya virus. Sudah barang tentu bahwa tidak setiap infeksi virus pada hari yang sama langsung muncul antibodi. Dibutuhkan waktu beberapa hari sejak infeksi itu terjadi agar antibodi muncul dan bisa terdeteksi. Oleh karena itu, pada saat pemeriksaan memberikan hasil negatif, bisa saja sebenarnya antibodi belum terbentuk karena infeksinya baru berlangsung kurang dari 7 hari. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Ricky Wirawan, ahli media keperawatan. Dan bagi yang pertama kali bergabung dalam channel ini, saya ucapkan selamat menonton, selamat bergabung dalam channel Ricky Wir. Memang benar sekali bahwasanya hasil negatif tes rapid bukan berarti Anda ini tergolong yang sehat. Jadi bukan berarti jika orang tersebut negatif rapid berarti orang tersebut negatif COVID. Bagaimana penjelasannya dan apakah bedanya antara PCR test atau swab test dengan rapid? Ini penjelasannya. Jika Anda memiliki tidak reaktif atau non-reaktif terhadap hasil tes rapid yang telah Anda lakukan, bukan berarti Anda positif COVID. Dan bukan berarti Anda juga negatif COVID, karena membutuhkan waktu 7 hari untuk virus tersebut agar bereplika. Lalu bagaimana jika hasil ini positif pada tes rapid? Ingat, hasil positif tes rapid itu bukan berarti Anda positif COVID, karena tes rapid ini akan positif jika Anda pertama hamil, lalu Anda terkena hepatitis, dan Anda juga bisa kena malaria, maka menunjukkan hasil positif pada tes rapid Anda. Karena ada beberapa perbedaan antara tes COVID dan tes swab atau PCR, di mana tes rapid ini adalah merupakan tes yang menggunakan sumber dari imunoglobulin yang ada di dalam darah. Namun PCR atau swab test berdasarkan dari swab tenggorok yang mendeteksi apakah ada RNA virus tersebut. Lalu dari jangka waktu, tes rapid ini membutuhkan waktu yang lebih cepat daripada waktu yang harus dibutuhkan untuk mendapatkan hasil tes PCR atau swab test, di mana rapid test ini akan bisa mendapatkan hasil dalam jangka waktu 20 menit. Dan biasanya semua rumah sakit di seluruh Indonesia bisa melakukan pengecekan atau melakukan tes rapid ini kepada setiap orang. Dan harganya pun bervariasi antara 100 sampai 750.000 rupiah. Swab test atau PCR itu yang kalau kita ingin mendapatkan hasil yang akurat bisa didapatkan dalam jangka waktu 24 jam, dan itu bisa lebih lama tergantung dari lab mana yang telah ditunjuk oleh pemerintah atau tempat pengecekan kita melakukan tersebut. Dimana untuk kita melakukan secara mandiri untuk PCR atau swab test ini kita harus membutuhkan uang yang diperlukan, yaitu antara 4 juta sampai 4,5 juta rupiah. Tes rapid ini digunakan sebagai screening awal untuk mendeteksi apakah pasien tersebut mempunyai reaktif terhadap COVID-19. Jangan. Mana yang lebih bagus antara tes rapid ataukah swab atau PCR? Jadi swab ini sama dengan PCR test yang mendeteksi hasil RNA virus tersebut. Namun rapid ini adalah screening awal yang digunakan untuk orang-orang yang ingin mengetahui apakah dia terpapar COVID-19. Jadi
Ya seperti itu ya. Kalau Anda periksa di rumah sakit ataupun di mana tempatnya yang bisa melakukan pemeriksaan rapid test yang bisa didapatkan dengan harga 100.000 sampai 750.000, ataukah Anda melakukan swab test atau PCR yang bisa Anda dapatkan di harga 3,5 juta sampai 4,5 juta di rumah sakit terdekat di tempat Anda tinggal. Intinya jangan lupa kalau Anda periksa tetap pakai masker karena kita diwajibkan pakai masker. Tapi kalau Anda orang awam jangan pakai masker medis, pakai masker kain saja. Itu saja dari saya. Bagi yang suka jangan lupa like, komen, dan subscribe di bawah sini untuk memberikan saya semangat dalam berkarya di kemudian hari. Masih bersama saya Riki Wirawan, ahli media keperawatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.